Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah antena dan propagasi. Perkenalkan, nama saya Putra Pratama Sijabat dengan NIM 110121029 dari kelas TT 4509. Yang pertama itu ada kita punya studi kasus. Di sini kita diinginkan untuk merancang sebuah point-to-point communication antara dua titik A dan B. Nah, karena di antara kedua titik tersebut memiliki kontur yang berbukit, maka diperlukan sebuah relay pasif yang bersifat meneruskan gelombang tanpa proses penguatan daya pada relay tersebut. Relay tersebut terdiri dari satu buah antena menghadap ke A lalu dihubungkan menggunakan kabel ke antena lainnya yang menghadap ke B. Jika spesifikasi sistem secara keseluruhan adalah sebagai berikut. Nah, jika kita memperhitungkan faktor kelengkungan bumi sebesar 4/3, maka kita diminta untuk merancang suatu antena relay dengan spesifikasi sesuai dengan fungsi di atas. Kemudian kedua, kita diminta untuk menentukan tinggi antena pada relay, tinggi antena pada relay untuk antena yang menghadap ke A dan B agar terjadi komunikasi line of sight. Kemudian yang ketiga, ketika daya transmit pada A sebesar 40 watt, apakah daya yang diterima pada B akan sesuai dengan spesifikasi sistem yang diinginkan? Nah, langsung saja ke pembahasannya. Kita dalam perancangan antenanya itu kita menggunakan antena dipol. Nah, parameter antena dipol yang kita gunakan itu adalah frekuensinya, yaitu 4150 MHz, merupakan frekuensi yang antena yang kelompok kami dapatkan. Dan kemudian itu dapat lambda yang diperoleh dari kecepatan cahaya dibagi dengan frekuensi, dapat sebesar 72 mm. Kemudian L atau panjang antena, yaitu sepanjang 36 mm, dapat dari lambda dibagi 2. Dan kemudian itu L yang efektif itu sekitar 0, untuk dipol itu sekitar 0,95 L, maka sekitar 34,2 mm. Kemudian D atau diameter itu didapatkan dari lambda juga 0,144 mm. Kemudian gap atau jarak antara kedua kedua antena dipol sebesar 0,17 mm. Kemudian Z0 itu sebesar 75 ohm. Nah, berikut adalah hasil rancangan antena itu yang kita menggunakan CST. Kemudian kita mendapatkan polar radiasinya. Polar radiasinya eh, sama dengan polar radiasi yang antena dipol biasanya peroleh. Berikut yang untuk Pi sama dengan 0, berikut untuk yang Theta sama dengan 90. Di sini kita dapat main lobe magnitude-nya itu sama dengan 2,13 dBi. Kemudian dalam skema 3 dimensi, berikut adalah pola radiasi yang diperoleh, hampir berbentuk lingkaran sempurna dengan sedikit menjorok ke dalam, seperti donat, dengan direktivitas atau gain sebesar 2,135 dBi. Nah, di sini kita mendapatkan nilai return loss, nilai PSWR, dan nilai efisiensi. Nah, karena gain yang dihasilkan oleh antena dipol itu sangat kecil, maka menggunakan kita menggunakan kita menggunakan antena array dipol yang dibentuk dengan merancang susunan antena dipol identik yang sejajar, yang mana antena array dipol ini memiliki gain yang lebih besar. Ini adalah bentukan ketika 6 antena dipol yang identik disejajarkan. Kemudian jika kita bandingkan antena dipol dan dipol array, ini antena dipol yang tadi, kemudian ini antena array dipol dengan 6 antena, bentuk pola radiasinya sedikit lebih berubah, dan ini adalah pola radiasi antena array dipol untuk 6 pola antena. Dengan pola radiasinya ini sudah sangat berbeda dengan pola radiasi antena dipol. Di sini juga kita dapatkan main lobe magnitude-nya sudah berubah. Di sini sudah minus 4,38 dBi, dan di sini main magnitude-nya sudah minus 14,5 dBi. Nah, untuk skematik 3 dimensinya juga sudah berubah. Untuk pola radiasi antena dipolnya seperti tadi, namun untuk
pola radiasi antena array dipole-nya yang untuk 6 antena, dia seperti sudah lebih memfokuskan ke kiri dan kanan, dan peroleh gain dipole-nya itu sebesar 8,154 desibel, sudah 4 kali lipat dari yang awal. Dan jika kita menggunakan antena array dipole untuk 60 antena, kita memperoleh gain sebesar 18,154 desibel dengan pola radiasi yang lebih terfokuskan lagi ke kiri dan ke kanan. Nah, untuk menentukan tinggi antena itu agar terjadi komunikasi line of sight, kita pertama-tama memperhatikan tinggi halangan tertinggi yang menjadi penghambat terjadinya line of sight. Nah, pada kasus ini bukit pada jarak 15 km dengan tinggi 125 meter menjadi yang tertinggi. Ini akan dijadikan pertimbangan untuk menghitung ketinggian relay-nya tadi, di mana ketika ketika halangan yang paling tinggi sudah dapat dilewati, maka halangan yang lebih rendah pasti juga sudah dapat dilewatin. Kemudian dengan hukum kesebangunan, kita bisa mendapatkan ketinggian relay itu sebesar 20 meter dengan H corrected-nya itu 4,94 meter dan jari-jari Fresnel-nya itu 17,40 dengan 0,6 dikali jari-jari Fresnel-nya itu sebesar 10,44 meter. Nah, sehingga ketinggian relaynya itu jika kita ikut menambahkan jari-jari Fresnel dengan ketinggian bumi yang disesuaikan sebesar 35,38 meter. Maka dengan ketinggian 35,38 meter di atas permukaan yang diinginkan atau 95,38 meter dari dasar, maka dapat dipastikan komunikasi line of sight dapat dilakukan karena tidak ada halangan baik dari antara antena A ke antena relay maupun dari antena relay ke antena B yang menghalangi line of sight relay antara antena A maupun B. Kemudian di sini kita melakukan perhitungan daya. Nah, tadi permasalahannya adalah jika daya transmit pada A sebesar 40 watt, apakah daya yang diterima pada B akan sesuai dengan sensitivitas sistem yang diinginkan? Jika tidak sesuai, maka berapa daya minimal yang harus dikirimkan pada pemancar A? Nah, di sini pertama-tama kita akan menghitung free space path loss atau LFS. Di sini LFS-nya didapatkan dari 20 log 10 dikali 20 log 10 jarak distance ditambah 20 log 10 frekuensi dalam gigahertz dan ditambahkan dengan 92,45. Jika kita masukkan angkanya dengan distance-nya 14 km dan frekuensinya itu 4,15 GHz, kita dapatkanlah LFS-nya itu 127,73 dBm. Nah, untuk link budget sendiri untuk mendapatkan daya yang diterima atau daya diterima atau received power, itu didapatkan dari PT atau transmitted power ditambah dengan GT transmitted antenna gain dikurang LFS atau free space path loss ditambah GR receive antenna gain dikurang LM atau miscellaneous system loss. Ya, atau merupakan loss yang tadi ada. Nah, kemudian kita untuk model pertama, link budget array dipole menggunakan 6 antena yang gain itu 8,439. Jadi kita ubah dulu watt menjadi dBm. 40 watt itu sama dengan 46 dBm. Kita masukkan angkanya, maka kita dapatkanlah RT-nya itu atau receive power-nya itu sekitar minus 7,56 dBm. Nah, di mana minus 756 dBm ini lebih besar dari sensitivitas sistem, sehingga sistem dapat menerima sinyal yang dikirimkan apabila menggunakan daya pengirim 40 watt. Nah, untuk model kedua, yaitu menggunakan antena array dipole 60 antena yang memiliki gain 18,439, itu hanya mau merubah transmitted antenna gain-nya saja
Jadi ketika kita masukkan, maka kita mendapatkan receive power-nya itu sebesar 2,43 dBm. Nah, ketika RT-nya itu 2,43 dBm, itu lebih besar dari sensitivitas sistem juga, itu yakni sebesar minus 110 dBm, sehingga sistem dapat menerima sinyal yang dikirimkan apabila menggunakan daya pengirim sebesar 40 watt. Nah, kesimpulannya adalah kedua model antena dipole array dapat menerima sinyal dengan daya pengirim 40 watt. Sekian presentasi saya mengenai tugas besar antena dan propagasi. Semoga informasinya dapat diterima dengan baik. Terima kasih.